sehat? Iya, puji Tuhan kalau sehat. Mari kita belajar lagi bersama-sama dengan Bu Guru masih dalam muatan matematika. Anak-anak, minggu lalu kita belajar tentang keliling lingkaran. Masih ingat rumus mencari keliling lingkaran? Iya, betul. 2 kali Pi kali R atau Pi kali D. Betul anak-anak ya, diingat mencari keliling lingkaran. Saat ini kita akan belajar tentang luas lingkaran. Nanti anak-anak bisa bedakan bagaimana mencari keliling lingkaran, bagaimana mencari luas lingkaran. Baik, kita akan mulai anak-anak mencari luas lingkaran. Oke, kalau kemarin kita belajar tentang keliling lingkaran merupakan sisi-sisinya panjang sisi-sisi dari lingkaran itu. Nah, sekarang kalau luas lingkaran merupakan permukaannya. Ini anak-anak. Ini, kalau luas ini berarti permukaannya. Ini ya. Ini luas. Nah, kalau keliling merupakan sisi-sisi lingkarannya. Yang akan kita belajar adalah mencari luas lingkaran. Ada rumus untuk mencari luas lingkaran. Ya, luas lingkaran itu kita dapat begini anak-anak. Luas sama dengan Pi kali R kuadrat. Pi kali R kuadrat. Kalau kemarin keliling 2 kali Pi kali R. Nah, sekarang kalau luas, Pi kali R kuadrat atau sama dengan luas Pi kali R kali R. R kuadrat itu artinya R kali R. Atau ini jika menggunakan jari-jari. Kalau menggunakan diameter, anak-anak ada lagi yaitu luas sama dengan 1/4 kali Pi kali D kuadrat. Atau sama dengan 1/4 luas sama dengan 1/4 kali Pi kali D kali D. Anak-anak masih ingat bedanya R dan D? Bedanya jari-jari dan diameter? Jari-jari adalah setengahnya diameter, sedangkan diameter adalah 2 kali jari-jari. Anak-anak harus bisa membedakan ya, anak-anak. Oke, sekarang Bu Guru akan buatkan sebuah contoh. Misalnya, Bu Guru punya begini. Soalnya berupa soal cerita. Misalnya ya, sebuah taman berbentuk lingkaran berdiameter 14 meter. Berapakah luas taman tersebut? Ya, Bu Guru ulang baca kembali. Sebuah taman berbentuk lingkaran yang berdiameter 14 cm. Berapakah luas taman tersebut? Baik, anak-anak, yang diketahui adalah diameter dari taman itu yang berbentuk lingkaran adalah 14 cm. Ya, berarti anak-anak buatkan rumusnya dulu. Rumusnya tadi Bu Guru kasih pilihan, boleh Pi kali R, boleh juga 1/4 kali D kali D. 1/4 kali Pi kali D kali D. Terserah anak-anak. Bu Guru, saya mau menggunakan bilangan yang lebih kecil. Saya mau menggunakan Pi kali R atau Pi kali R kuadrat. Silahkan ya. Maka anak-anak akan menjawab luas sama dengan Pi kali R kali R.
Ya, sengaja Bu Guru pisahkan R kuadratnya supaya lebih kecil bilangannya. Karena nanti R kuadrat sama juga dengan R kali R. Maka akan kita buat. Nah, anak-anak perhatikan, ini diameternya 14. Kemarin ketika kita belajar tentang lingkaran, keliling lingkaran, maka lihat diameter atau jari-jarinya apakah merupakan kelipatan 7 atau bukan. Kalau kelipatan 7, gunakan pi-nya. Ya, betul, 22/7. Kalau tidak, gunakan 3,14. Berarti kita akan gunakan apa ini anak-anak? Ya, kita gunakan 22/7 kali, anak-anak diketahuinya diameternya 14. Kalau diameternya 14, berapa jari-jarinya? Ya, betul, 7. Dari mana? 14 bagi 2. Ya, karena jari-jari adalah 2 kalinya diameter. Atau kalau Bu Guru balik, diameter adalah, Bu Guru ulang ya, bahwa diameter adalah 2 kali jari-jari, sedangkan jari-jari adalah setengahnya diameter. Maka kalau begitu, diameter bagi 2 berapa? 7. Ya, 7 cm kali 7 cm. Kita buat, operasikan, coret ini dengan ini. 7 dengan 7 ya, EPB-nya 7 bagi 7, 7 bagi 7, 1, 7 bagi 7, 1. Sekarang sisa bilangan 22 kali 7. 22 kali 7. 14, simpan 1, 14, 15. Sama dengan 154 cm persegi. Anak-anak, satuan luas persegi ya. Jangan lupa. Bisa anak-anak? Ya, Bu Guru, saya mau coba menggunakan rumus yang diameter. Ayo kita coba. Misalnya yang ini anak-anak, kita mau pakai ini. 1/4 kali pi kali d kuadrat atau 1/4 kali pi kali d kali d. Ayo kita coba. 1/4 kali pi kali d kali d. Ayo, sama dengan 1/4 kali pi-nya 22/7, D-nya berapa? D-nya sudah 14. 14 cm kali 14 cm. Kita selesaikan. 7 dengan 14, EPB-nya 7 bagi 7, 1 bagi 7, 2. Oke, lanjut. 4 dengan 22, EPB-nya 2. 4 bagi 2, 2. 22 bagi 2, 11. Sekarang ini 2 dengan 2. 1, 1. Sisa bilangannya 11 dan 14 kali 14. 11 kali 14. 4, 4, 1, 1. Jumlahkan 4, 5, 1. Sama dengan 154 cm persegi. Sama atau tidak anak-anak? Sama. Ya. Jadi silahkan, kamu mau menggunakan rumus yang ini boleh, mau menggunakan rumus yang ini boleh. Sampai situ paham anak-anak? Oke, kalau paham, bagaimana misalnya kalau kalian menemukan diameter atau jari-jarinya bukan kelipatan 7. Misalnya Bu Guru punya soal seperti ini. Sebuah lingkaran mempunyai diameter 20 cm. Sama dengan yang tadi, anak-anak silahkan anak-anak mau pilih yang mana. Kalau mau bilangannya lebih kecil, menggunakan jari-jari. Kalau bilangannya menggunakan diameter, diameternya itu pasti angkanya lebih besar. Maka kalau ditanyakan luasnya, kita akan buat bagaimana anak-anak? Pi kali R kali R. Oke. Baik, sekarang kita akan gunakan pi-nya berapa? Karena diameter yang diketahui adalah 20. Maka kita akan gunakan 3,14. Betul anak-anak, 3,14 kali, kalau ini jari-jari diketahuinya diameter 20, jari-jarinya berapa anak-anak? 10, betul. 10 cm kali 10 cm. Maka lebih baik kalau kita kalikan ini dulu anak-anak. 3,14 kali 100. 10 kali 10, 100 ya anak-anak.
cm. Nah, ingat, perkalian kelipatan 10. Tinggal menggeser koma. Iya, kalau kali 100 maka menggeser komanya 2 digit. Kalau 2 digit berarti anak-anak dari sini komanya pindah ke sini 1, 2. Maka menjadi berapa? 314 cm persegi. Coba kita cek. 3,14 kali 100. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 4, 1, 3. Jumlahkan 0, 0, 4, 1, 3. Berapa angka di belakang koma yang kamu kalikan? 2 angka di belakang koma, maka hasilnya 2 angka di belakang koma. Tara, sama ya? Iya, 314 cm. 314,00 sama dengan 314. Jadi silahkan anak-anak nanti mau menyelesaikan menggunakan mana rumusnya. Ya, yang termudah adalah jika kamu menggunakan jari-jari. Pi kali R kuadrat atau Pi kali R kali R. Nah, sekarang bagaimana kalau kamu misalnya melihat ada sebuah seperti ini anak-anak. Ini apa ini? Sebuah setengah lingkaran. Kemudian Bu Guru buatkan begini, kemudian Bu Guru buat di sini anak-anak. Apa maksud dari soal ini? Sebuah setengah lingkaran yang berjari-jari 14 cm. Kalau Bu Guru buatkan begini, maka ini berdiameter 14. Tetapi kalau Bu Guru buat agak dari sini ada titik pusatnya, kemudian Bu Guru buat 14 cm, ini maka setengah lingkaran ini jari-jarinya 14 cm. Begitu anak-anak? Maka bagaimana nih kalau ditanyakan luasnya? Ya, karena ini setengah lingkaran, maka anak-anak harus memulai dengan mengalihkan setengah itu dari setengah lingkaran ya anak-anak. Setengah kali Pi kali R kali R. Sama dengan bagaimana anak-anak? Setengah kali ini jari-jarinya 14, maka Pi-nya 22/7 kali 14 cm kali 14 cm. Oke, kita lanjut kerjakan. Ini dengan ini dapat EPB-nya 7, bagi 7 1, bagi 7 2. Kemudian ini dengan ini EPB-nya 2, bagi 2 bagi 2 1, 22 bagi 2 11. Sisa bilangannya 11 kali 2 kali 14. 11 kali 2 22 kali 14. Kita kalikan. Berapa nak? 8, 8, 2, 2. Kita jumlahkan. 8, 10, 1, 3. Sama dengan 308 cm persegi luas setengah lingkaran ini. Sampai sini paham? Bagaimana kalau misalnya nanti ada misalnya saja yang dia 1/4 lingkaran anak-anak. 1/4 lingkaran. Misalnya Bu Guru buatnya begini nih. Dibuat begini 20 cm. Maka apa yang dimaksud dengan soal ini? Sebuah 1/4 lingkaran yang berjari-jari 20. Ya. Berarti kalau begitu ditanyakan luasnya, luas sama dengan, karena ini 1/4 lingkaran, maka 1/4 kali Pi kali R kali R. Sama dengan 1/4 kali R-nya atau jari-jarinya tidak ada hubungannya dengan 7. Maka gunakan ya, 3,14 kali 10 kali 20 kali 20 cm kali 20 cm. Oke, maka kita coret ini dengan ini, berarti EPB-nya 4, bagi 4 1, bagi 4 5. Supaya mudah anak-anak kerjakan yang ini dulu. Berarti 3,14 kali 5 kali 20, 100 cm.
sama dengan ini seperti yang tadi nih, 2 angka di belakang koma. Tinggal geser 2 digit menjadi 314 cm persegi. Bisa? Oke, kalau bisa Bu Guru hapus ini. Seandainya kalian menemukan ada seperti ini anak-anak nih. Sebuah setengah ini berapa lingkaran anak-anak? 3/4 lingkaran. Maka rumusnya bagaimana? Ya, luasnya berarti rumusnya 3/4 kali pi kali R kali R. Bu Guru tidak akan hitung, nanti kamu hitung sendiri di rumah ya. Hitung sendiri, cari nih hasilnya berapa. Berarti tinggal 3/4. Misalnya Bu Guru buatkan di sini 28 cm, maka ada hubungannya dengan 7. Gunakan pi-nya 22/7. Berarti kalau begitu 3/4 kali 20 kali 22/7 kali 28 kali 28. Nanti hitung ya anak-anak. Oke. Berikut bagaimana jika diketahui sebuah lingkaran, perhatikan anak-anak ya, perhatikan sebuah lingkaran sudah diketahui luasnya 3.850 cm persegi. Kemudian ditanyakan berapakah jari-jarinya. Berapakah jari-jarinya? Lalu bagaimana nih anak-anak kalau seperti ini? Luasnya sudah diketahui, jari-jarinya belum. Bagaimana nih? Sama anak-anak, buat rumus dulu. Minggu lalu Bu Guru katakan rumus itu adalah penunjuk arah kemana kamu akan melangkah. Buat rumus dulu, berarti kalau begitu luas sama dengan, karena pi, karena R yang dicari, maka kamu akan membuat luas sama dengan pi kali R kuadrat. Kita tidak bisa menggunakan R kali R anak-anak, tapi gunakan rumus yang ini, R kuadrat. Masukkan semua angka-angka yang diketahui. Angka-angka yang diketahui adalah luasnya. Luasnya 3.850 cm kubik sama dengan pi-nya. Pi-nya kalau tidak ditentukan di sini 3,14 atau 22/7, anak-anak gunakan ini 22/7. Biasanya nanti ada dibantu ini anak-anak di sini, misalnya pi-nya 22/7 kah atau pi-nya 3,14 kah. Tapi kalau tidak ada, gunakan 22/7. 22/7 kali R kuadrat. R kuadratnya belum tahu ya anak-anak. Oke, sekarang seperti yang kemarin mencari keliling, maka R kuadrat sama dengan, masih ingat ya, kemarin Bu Guru buat 8 sama dengan 4 kali 2 kali R misalnya ya, kali R, maka R-nya adalah 8/4 sama dengan 2. Begitukah? Caranya sama ya. Berarti kita akan buat R kuadrat adalah 3.850 per 22/7. Ini adalah pembagian pecahan. Pembagian pecahan adalah perkalian yang pembaginya dibalik, ubah menjadi sebuah perkalian. Maka akan menjadi 3.800. Guru buat di bawah saja ya, R kuadrat sama dengan 3.850 kali, ingat ini 22/7 harus dibalik menjadi 7/22. Baik, kita akan lihat, kita bagi apakah 3.850 dapat dibagi 22 ya anak-anak. Perhatikan, 3.850 bagi 22. Oke, 38 bagi 22 dapat 1 kali 22, 22 kurangkan dapat 8 kurang 2, 6, 3 kurang 2, 1, turunkan 5. 165 bagi 22 dapat 7 ya anak-anak. 22 kali 7 coba.
14, 14 tambah 1, 15. Oke, di sini 7, 154 kurangkan 1, 6 kurang 5, 1. Turunkan lagi 0, 110 bagi 22. Dapat berapa kira-kira anak-anak? 5 ya, coba. 22 kali 5. 10, 1, 10, 11. Ya, pas, habis. 5 kali 22, 110, habis. Maka kita boleh coret, ini kita bagi dengan 22. 22 bagi 22, 1. 3.850 bagi 22, 175. Nah, yang berikutnya kita akan mengalihkan 175 kali 7. 175 kali 7. Oke. Berapa ini? 7 kali 5, 35, 3, 7 kali 7, 49, 49 tambah 3, 49, 52 ya. 2, 5, 7 kali 1, 7 tambah 5, tambah 5, 12. Maka R kuadratnya adalah 1225. Nah, anak-anak perhatikan, ini adalah R kuadrat atau jari-jari kali jari-jari. Sementara yang ditanyakan adalah jari-jari saja. Maka untuk mencari jari-jarinya adalah akar kuadrat dari 1225. Masih ingat cara kerjanya? Masih, pisahkan 2 angka dari belakang ya. Guru pisahkan, sisa 12 ya. Cari bilangan kuadrat yang mendekati 12. Berapa ya anak-anak? 3. Iya, betul. 3. 3, kita tulis di sini hasilnya ya, Nak. 3, maka 3 kuadrat adalah 3 kali 3 sama dengan 9. Kurangkan anak-anak 3. Kemudian ini turun 25. Sekarang jumlahkan ini anak-anak ya. 3 dan 3 ini menjadi 6 titik kali titik sama dengan, perhatikan, satuannya 5. Kalau satuannya 5, bilangan kuadrat yang satuannya 5 adalah 5 kuadrat. Berarti kita buat sini 3, 5, masukkan di sini 5, 5. Coba kita hitung 65 kali 5. Kita hitung. Berapa nih anak? 25, 2. Ini berapa? 30 tambah 2, 32, 325. Habis. Maka ini anak-anak hasilnya ya. Hasilnya di sini. R-nya atau jari-jarinya adalah 35 cm. Baru kalau ditanyakan diameternya berapa? Berarti diameter adalah 35 kali 2. Sama dengan berapa diameternya? 70 cm. Ini kalau ditanyakan diameter, ini kalau ditanyakan jari-jarinya. Bisa? Bisa anak-anak? Bu Guru jelaskan satu kali lagi ya anak-anak. Bu Guru jelaskan satu kali lagi. Misalnya saja, kalau diketahui misalnya luasnya adalah 1256 cm persegi. Ditanyakan, di sini disebutkan ya, disebutkan pi-nya 3,14. Misalnya ya. Bagaimana kalau ditanyakan berapa jari-jarinya? Ditanyakan jari-jarinya. Sama dengan yang tadi anak-anak. Luas sama dengan ya pi kali R kuadrat. Masukkan angka-angka yang sudah diketahui. Berarti 1256 cm persegi sama dengan pi-nya sudah ditentukan 3,14 kali R kuadrat. Selanjutnya ya, R kuadrat sama dengan 1256 per 3,14. Nah, masih ingat anak-anak? Pembagian desimal. Harus pembaginya tidak boleh berkoma. Berarti kalikan dengan 100 karena ini 2 angka di belakang koma. Maka kalau dikalikan menjadi berapa anak-anak? 314. Di atas juga kalikan 100.
Kalau kali 100 berarti tambah 2 nolnya. 1, 2, 5, 6, 0, 0. Sudah. Kalau sudah begini, anak-anak tinggal hitung ya. Tinggal hitung bagaimana kita bagi lagi. Ini menjadi 126.500 bagi 314. Bagi 314 dapat berapa nih anak-anak? Nih, 1265 bagi 314 dapat 4. Coba kita hitung. 314 kali 4. 16, 1, 6, 5, 4 kali 1, 4 tambah 1, 5. Kemudian 4 kali guru ulang ya anak-anak. 4 kali 4, 16, 1 ya. 4 kali 1, 4 tambah 1, 5. 4 kali 3, 12. Maka tadi ini Bu Guru salah, 112.500 ya. 56. Ya anak-anak, berarti pas dapat berapa ya anak-anak? Dapat 4, hasilnya 1256. Oke, turunkan 0, 0 bagi 314, 0 kali 314, 0, turun lagi 0, 0 bagi 314, 0 kali 314, 0. Hasilnya adalah R kuadratnya adalah 400. Oke, sekarang yang diminta adalah R-nya saja. Bagaimana mencari R-nya tadi? Ya, mencari R-nya masih ingat mencari akar kuadrat dari 400. Akar kuadrat dari 400. Pisahkan dua angka dari belakang. 1, 2. Bilangan kuadrat yang mendekati atau pas dengan 4. Ya, berapa? 2. 2 ya, 2 kali 2 sama dengan 4. Kurangkan 0. Turunkan 0 dengan 0. 0 dengan 0 ini jumlahkan berapa anak-anak? 4. 4 titik kali titik. Yang satuannya 0 itu adalah 0. Maka buatkan sini 0, 0, 0 kuadrat ya anak-anak. 0, 0 habis. Maka R-nya adalah berapa? 20. Guru buat ulang ya. R-nya adalah 20 cm. Kalau ditanyakan diameternya? Ya, diameternya berarti kalikan 2. 20 kali 2 sama dengan 40 cm. Bisa, nak? Ya, nanti dicoba di rumah ya, anak-anak. Baik, nanti setelah pembelajaran Bu Guru akan beri PR. Anak-anak PR-nya nanti lihat di halaman 69. PR halaman 69, latihan 3 ya. Nomor 1 itu bagian A sampai C, A, B, C. Sedangkan nomor 3 adalah bagian B dan E. Ya, bagian E dan E. Bagian B dan E. Ini PR-nya. Guru ulang lagi ya, di halaman 69 latihan 3 ada di situ nomor 1, 2, 3, tapi Bu Guru minta nomor 1 itu semuanya A, B, C, sedangkan nomor 3 hanya bagian B dan E, itu mencari jari-jari dan diameter. Baik anak-anak, cukup mengerti yang Bu Guru jelaskan? Ya, mudah-mudahan kalian mengerti, tapi kalau belum mengerti, nanti anak-anak ikuti Zoom ya. Ikuti Zoom, Bu Guru akan jelaskan lagi lebih detail lagi. Oke anak-anak, sampai di sini dulu penjelasan Bu Guru. Sampai jumpa di minggu berikutnya, masih tentang lingkaran. Dan anak-anak, Bu Guru harapkan anak-anak tetap belajar di rumah, jaga kesehatan. Baik anak-anak, sampai jumpa. Dah.